Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para guru, para tokoh setempat, wabil khusus pimpinan DKM Masjid Fajar Baitullah yang saya muliakan, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di muka bumi ini, dan salah satunya kita bisa hadir di masjid ataupun di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan akhlak Rasulullah, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pelajaran yang lalu dikatakan fakana khuluquhul Quran, maka adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi kalau nanya akhlaknya Rasulullah itu kayak apa, ya kayak ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian juga ketika Bunda Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah, fakana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Artinya bahwa perbuatannya, sikapnya, bicaranya Nabi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Semuanya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Itu buat Rasulullah, di samping buat dirinya sendiri, juga untuk diajarkan kepada umatnya. Waktu itu ya kepada para sahabatnya. Kalau sekarang ya untuk kita semua. Jadi pendidikan moralitas bangsa, moralitas suatu umat manusia menurut pandangan Islam, ya mengacanya lewat Al-Quran. Sesuai atau tidak dengan Al-Quran. Kalau sudah sesuai dengan Al-Quran, siapapun orangnya, itulah yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena kita ini orang hidup sebagai manusia mempunyai harga diri. Nah, harga diri itu ya diukur dari akhlaknya. Akhlaknya semakin baik, maka harga diri itu semakin mulia. Mulia di hadapan manusia, juga mulia di hadapan Allah. Itu penting kita pahami, kita camkan di dalam benak kita masing-masing. Sebagai contoh akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini isi ayat Al-Quran yang menjadi dasar daripada akhlak Rasulullah dan tentunya akhlak kita juga. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, orang yang suka memaafkan. Ya, memaafkan siapa? Ya, memaafkan saudara kita, orang yang terdekat kita. Kalau laki-laki ya istri kita. Kalau istri kita salah, kita hendaknya mudah memaafkan. Sebaliknya kalau orang perempuan, siapa yang terdekat ya suami. Kalau suaminya salah, ya hendaknya mudah dimaafkan. Segala sesuatu itu kalau mudah dimaafkan, insya Allah tidak berkelanjutan. Jadi kalau ada orang bermasalah kepada kita, kemudian kita maafkan, tidak berkelanjutan. Sebab kesalahan yang tidak dimaafkan nanti akan timbul dendam kesumat. Ya, banyak orang yang terjadi permusuhan itu akibat daripada tidak mau memaafkan. Tapi kalau udah dimaafkan ya udah selesai, baikan lagi. Wa'mur bil urfi, dan perintahlah dengan kebaikan, ma'ruf. Ya, waktu itu sudah dijelaskan tentang ma'ruf, tentang kebaikan. Kebaikan yang bersifat regional, kebaikan yang bersifat lokal, kebaikan sesuai dengan adat istiadat kita. Kita masing-masing ini punya adat kebiasaan yang berbeda-beda. Apalagi kita ini orang Indonesia, terjadi bermacam-macam suku, ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi, ada Padang, ada Batak, dan semuanya ada di negeri kita. Apalagi kalau kita tinggal di komplek, biasanya ya penduduknya bermacam-macam suku, mempunyai adat juga berbagai macam adat, tradisi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita bisa menghormati tradisi yang dimiliki oleh teman kita atau oleh saudara kita itu? Oleh karena itu penting agar supaya kita memahami kebiasaan daripada saudara kita, agar supaya kalau kita berdakwah ngajak baik itu diterima. Oleh karena itu khatibun nas ala qadri uqulihim, bicaralah dengan orang, dengan manusia bi qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akalnya, dengan berpikirnya. Orang mempunyai ya kepala, istilahnya kepala sama hitamnya, tapi isinya berbeda-beda. Nah, kita mesti memahami perbedaan itu. Justru dengan adanya perbedaan itu akan terjadi harmoni kehidupan. Bapak dan saudara sekalian, kita sering mengenal apa yang namanya gitar, yang alat musik itu. Ada yang suaranya kecil, ting, ya. Ada yang tang, ada yang tong, ada yang kencang dan lain. Tapi ketika itu dimainkan alat musik tadi, justru akan menjadi indah. Kalau kecil semua sama semua, ya nggak indah. Ya. Demikian juga kehidupan kita ini. Ya, mukhtalifun alwanuhu. Kita ini warna-warni manusia. Pola hidupnya juga warna-warni. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, biasanya kalau kita pelatihan ya manasik haji, biasanya selalu diingatkan, disampaikan, ingat jamaah kita dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Ada yang dari tidak sekolah,
ada yang tamat SD, tamat SMA, ada yang sampai tamat perguruan tinggi S1, S2, S3, ikut masuk dalam rombongan jamaah kita. Tentu mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Demikian juga latar belakang ekonomi. Jamaah haji kita ada yang orang kaya raya, dia pergi haji. Ada yang sedang-sedang saja. Bahkan ada yang miskin, yang gak punya apa-apa, berangkat haji nabung sedikit demi sedikit. Istilahnya seperak, 2 perak dia tabung. Sekian tahun baru bisa daftar haji. Ini berbagai macam latar belakang yang ikut dalam rombongan jamaah kita. Nah, kalau kita tidak mau memahami latar belakang itu, ya kita akan capek. Capek apa? Capek marah biasanya. Ya, tapi kalau kita memahami, maka kita akan memaklumi apa yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu dalam ayat ini wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang yang ngata-ngatain kita, tuh seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dihina orang apa? Jawaban Rasul. Istilah sekarang komennya Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau dicaci atau dihina orang, apa orang kafir atau orang siapa saja, Rasulullah malah doain, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Ya, masa pimpinannya dihina, masa nabinya dihina, rasulnya dicaci maki. Kalau dia ngerti nggak bakalan. Nah, ini dari perintah ayat ini wa'arid anil jahilin. Rasulullah memaklumi, ya, Nabi dicaci maki. Bayangkan di kota Mekah berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun berdakwah, itu dicaci maki, setiap hari dihina. Ngajak sholat ke masjid, ngajak ngaji ke masjid, susahnya minta ampun. Taklimnya Rasulullah di mana? Waktu di Mekah. Tidak di Masjidil Haram. Kalau kita kan enak nih di masjid Fajar Baitullah. Nabi nggak seperti kita begini, Pak. Susah dulu. Masih banyak hambatan dari penduduk situ, dari warga situ. Ya, dihalang-halangi, dihambat. Ada orang baik namanya Pak Arkom. Sahabat Arkom membolehkan rumahnya ditempati Rasulullah untuk dijadikan majelis taklim. Ya sudah, rumahku dipakai aja ngaji. Rasulullah ngaji di situ, maka disebut Darul Arkom. Dar itu rumah, Arkom itu nama orang, nama salah seorang sahabat yang baik hati kepada Rasulullah. Diserahkan ikut rumahnya, dipakai ngaji setiap hari. Nah, itu rintangannya luar biasa. Belum di ayat-ayat yang lain, kalau kita baca tabbat yada abi lahab dan seterusnya, itu kan menceritakan kurang ajarnya Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab yang hammalatal hatab. Apa hammalatal hatab? Hammala itu tukang manggul, tukang mikul, tukang bawa kayu bakar yang penuh berduri, itu ditaruh di tengah jalan. Jadi kalau Nabi mau berangkat sholat, itu harus membersihkan dulu duri-duri tadi itu, menyingkirkan dulu duri-duri, baru bisa lewat. Nah, yang menghalangi itu siapa? Istrinya Abu Lahab. Ya, itu salah satu contoh bagaimana Rasulullah menghadapi rintangan kaumnya, rintangan jamaahnya sendiri,
atau istilah lainnya rakyatnya sendiri untuk diajak baik nggak mau baik. Kalau orang zaman sekarang istilahnya ngeyel, kalau diajak baik malah ngeyel, ngomong satu kalimat dibalas 10 kalimat. Tapi Rasulullah tenang, karena diperintahkan tadi wa'arid anil jahilin, kamu berpaling dari orang bodoh. Itu orang bodoh jangan kamu ladenin, jangan kamu layanin. Jadi kalau ada orang mencaci maki Nabi, jangan dilayanin. Itu orang bodoh, orang jahil. Makanya Nabi tidak melayani, tetapi Nabi malah doain. Didoain, ya Allah, beri hidayah ini kaumku, karena dia itu atau mereka itu belum tahu atau tidak tahu. Karena orang kalau sudah tahu nggak akan menghina orang. Orang itu kalau sudah pinter nggak akan menghina orang. Orang itu kalau sudah baik akhlaknya nggak akan menghina orang. Nah, oleh karena itu ini salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pemaaf, yang selalu mengajak berbuat baik, yang memaafkan orang-orang yang bodoh ketika menjadi hambatan atau rintangan di dalam dakwahnya. Nabi tidak main kasar. Nah, itu maka di ayat yang lain la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita ini tidak boleh memaksa orang, kamu harus ngaji, kamu harus datang ke majelis. Tidak. Yang mau datang monggo silahkan, yang nggak mau datang ya nggak apa-apa. Hanya kita doain aja, mudah-mudahan suatu saat dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah, jangankan kita yang muslim yang sangat gampang dapat hidayah, orang non muslim saja bisa kok dapat hidayah. Wallahu yahdi may yasha. Allah itu bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Asal Allah cinta, Allah sayang sama orang itu, diberi hidayah, diberi petunjuk. Yang tadinya sulit diajak ngaji, akhirnya ngaji dengan sukarela. Yang tadinya sulit diajak sholat, tidak mau sholat. Malah ada Pak orang yang kalau diajak sholat titip salam saja dengan Tuhanmu. Ada yang kurang ajar begitu. Jadi kalau diajak sholatnya dia kirim salam buat Tuhan. Ah, itu kayak zaman Fir'aun dulu, ya. Sampai Fir'aun ngaku Tuhan. Hanya kalau ini orang itu tidak ngaku Tuhan, tapi malas sholat, katanya titip salam saja. Ah, itu kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh marah. Ya, kita layanin dengan baik saja. Itu salah satu contoh akhlak yang diterapkan oleh Rasulullah, yang juga diajarkan buat kita. Karena Al-Quran ini selain untuk Rasulullah sendiri, juga untuk umatnya. Ya, untuk kita ini, kita yang sekarang tinggal di sini, tinggal di Indonesia ini, juga diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini biasanya di dalam akhir khutbah selalu dibaca oleh Pak Khotib, ya, di mimbar Jumat. Apa artinya? Innallaha ya'muru bil adli. Konsep kehidupan bermasyarakat kita di dalam Islam itu, sungguh Allah menyuruh kamu bil adli, dengan berbuat adil. Adil itu definisinya wat usyai'i fi mahallihi. Apa Pak? Wat usyai'i, meletakkan sesuatu fi mahallihi, di tempatnya, itu adil. Orang naruh gelas di sini adil.
Orang naruh peci di kepala, adil. Orang naruh sepatu di mana? Di kaki, adil. Ya, jadi tidak dibalik, tidak peci di kaki, sepatu di kepala, tidak. Nah, kebalikannya adil namanya zalim. Nah, makanya zalim itu contohnya kalau dalam kehidupan masyarakat, loh, orang tidak salah kok dihukum. Orang tidak salah kok dihukum. Orang salah kok nggak dihukum. Nah, itu namanya zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau orang baik tidak boleh dihukum, tidak boleh dipenjara kalau orang baik. Kalau orang salah, orang jahat, ya harus dihukum. Itu namanya adil. Nah, bagi kita berbuat adil, sekurang-kurangnya adil buat diri kita sendiri. Makanya ketika Nabi mengajarkan adil dan mencontohkan, ya, kalau kita waktunya ngantuk, ya tidur. Cuman tidurnya di rumah, bukan tidur di masjid. Ya, jadi waktu ngantuk tidur, nggak boleh kita ngantuk berat kita tahan-tahan, jangan tidur. Lah, orang waktunya malam kok. Waktunya tidur ya tidur. Silakan. Capek istirahat. Badan kita ini kita istirahatkan. Itu namanya adil. Kalau kita lapar, ya kita isi perut kita, makan. Jangan menentang sunnatullah. Orang lapar kok nggak mau makan. Kalau sering-sering nggak mau makan, lama-lama sakit, kena emah istilahnya orang sini. Ya, kalau emahnya udah akut parah. Kalau makan sedikit keluar lagi, makan dikit keluar lagi. Itu kalau sudah berpenyakitan. Oleh karena itu kita boleh makan. Bahkan suatu ketika sunnah makan. Bahkan sampai wajib makan. Ya, jadi boleh. Bukan kita hidup berfoya-foya. Jadi kita makan itu dalam rangka untuk menyiapkan tubuh kita biar bisa ibadah. Kalau kita makan kenyang, badan kita sehat, minumnya rapih, ya, insya Allah badannya sehat. Kalau kita sehat, mau ke masjid juga enak, mau sholat enak, ya, mau taklim juga enak, gampang. Ya. Kenapa enak? Nah, badannya sehat. Kecuali kalau badannya sakit, susah. Nah, oleh karena itu kita ketika lapar makan, ketika minum haus, ketika ngantuk tidur. Bahkan Nabi, ana asumu wa uftiru. Saya ini juga puasa, tapi kadang-kadang saya juga tidak puasa. Jadi tidak sepanjang tahun kalau Nabi itu puasa terus, tidak. Ya. Tapi Nabi juga tidak membujang terus. Nabi juga wa tazawwaju, saya juga nikah. Atazawwajun nisa, saya ini juga menikahi orang perempuan. Jadi boleh orang menikah. Ya, dalam Islam diajarkan boleh menikah. Makanya ada hadis Nabi, ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah punya ongkos, sudah punya biaya, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Jadi boleh, ya kayak kita semua ini kan menikah. Bapak punya istri, ibu-ibu punya suami, dan itu ajaran Islam. Maka dalam hadis disebutkan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Wah, itu keras itu sabda Rasulullah. Ya, jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap gampang. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah
dijadikan manusia yang adil. Makanya suatu ketika Rasulullah sepulang dari perang menang dalam peperangan. Kalau zaman dulu kalau perang menang itu istilahnya ada ghanimah. Apa Pak ghanimah? Harta rampasan perang. Jadi kalau orang kafir yang menang, harta kita orang Islam dirampas oleh mereka. Rampasan perang namanya ghanimah. Kalau orang Islam menang, bendanya orang kafir dirampas. Itu memang sudah di dalam hukum peperangan. Nah, suatu ketika Rasulullah pulang dari perang menang, banyak ghanimah. Ghanimahnya dibagi-bagi kepada orang-orang yang ikut perang kemarin. Nah, rupanya Rasulullah membagi ghanimahnya tidak sama. Ada yang banyak banget, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ada yang protes. Ya, Rasulullah tidak adil itu. Masa si A dikasih ghanimah banyak, ini si B dikasih sedikit? Tidak adil. Kemudian ada orang yang dengar omongan temannya. Ada salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tadi si A komen, katanya Rasulullah tidak berbuat adil. Rasulullah langsung menolak. Kalau Rasul saja sudah dianggap tidak adil, siapa lagi yang bisa adil di muka bumi? Ternyata pandangan orang yang ngomong tadi, kemungkinan dia punya pikiran bahwa adil itu harus sama rata, harus sama rasa. Padahal adil itu tidak harus sama rata. Adil itu sesuai dengan posisinya. Ya coba kalau di kita misalnya Pak Jenderal bintang 3, ada Pak Jenderal bintang 2, ada Jenderal bintang 1, ada yang cuma pelet doang, pelet merah, kopral, ya, dan lain sebagainya. Jadi prajurit perang itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau zaman sekarang, kalau gajinya Jenderal bintang 3 dengan Jenderal bintang 1, banyakkan mana? Banyakkan mana Pak? Ya pasti bintang 3 itu Jenderal, perwira tinggi. Ya. Kalau yang masih wajib begini, ya lebih kecil lagi. Ya. Lah ini di dalam Islam, Rasulullah juga begitu. Ada orang yang berangkat perang bawa kuda, dia naik kuda, bawa perbekalan sendiri, bawa kuda sendiri. Kalau orang dulu kan pakai kuda kendaraannya, belum ada moge ya. Kalau sekarang orang mungkin udah pakai motor gede atau pakai mobil ya. Dulu pakai onta, pakai kuda. Nah, orang yang tentara Islam yang bawa kuda tentu dikasih bagian yang lebih besar daripada orang yang berangkat perang gak bawa apa-apa, cuma bawa pedang doang, dia tidak bawa kuda. Ya itu prajurit biasa. Nah tentu bagiannya lebih sedikit. Itulah ketika Rasulullah berbicara adil, dan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berbuat adil. Jadi adil itu tidak seperti yang dipahami oleh orang yang umum. Biasanya kita harus adil harus sama rata. Tidak. Kalau di dalam keluarga, anak yang sudah kuliah ya, kemudian dibanding dengan adiknya yang masih di SMP, ada dibandingkan lagi ada yang baru masuk SD. Ketika dia berangkat sekolah, apa uang sakunya sama? Yang kuliah mungkin karena udah agak jauhan ya, dia dikasih uang 100.000. Yang masih SMP dikasih cuma 50.000. Yang SD kelas 1 mungkin cuma dikasih 5.000. Paling nanti di sekolahan beli apa? Anak SD beli bakwan doang. Iya, beli bakwan sama es tungtung. Ya, udah seneng dia. 5.000 cukup. Yang SMP udah agak gede lagi. Nah,
Orang tua yang memberi anak yang berbeda-beda tadi itu bukan orang tua yang tidak adil, justru orang tua yang adil. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masing-masing punya hak yang berbeda-beda. Maka kita tidak menuntut sama rata sama rasa. Itulah adil. Wal ihsan, dan berbuat baik. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Maka Rasulullah juga begitu, selalu berbuat baik, ihsan. Ya, bukan hanya pada orang tua saja, kepada teman pun kita juga ihsan, berbuat baik. Apa contoh berbuat baik? Berbuat yang menyenangkan. Ketika kita ketemu orang, kita tersenyum. Ketika ketemu orang, kita salaman. Kadang-kadang ada orang ketemu nggak mau salaman. Ada nggak di sini orang yang nggak mau salaman sama temennya? Nah, sedangkan Rasulullah mengajarkan orang yang salaman, salam itu apa? Jabatan tangan. Dia sesama dua orang Muslim yang berjabat tangan, dia akan diampuni dosanya selama tangannya belum terlepas. Itu faedahnya orang berjabat tangan. Ada orang nggak mau berjabat tangan. Ada Pak, saya punya teman, mana udah guru lagi. Katanya, saya nggak mau salaman sama dia. Tanya, kenapa Pak kok nggak mau salaman dia? Dia juga nggak pernah ngulurin tangan ngajak salaman. Saya ogah. Salaman saja ogah. Naudzubillah min dzalik. Itu sesama Muslim. Dia maunya katanya, ya yang mengulurkan tangan bukan hanya saya terus, ya dia juga ini. Karena itu guru sama istilahnya guru senior dengan guru junior. Nah, yang junior itu katanya, masa saya terus harus mengulurkan tangan duluan? Ya sekali-sekali ya gantian, yang senior juga mengulurkan duluan. Karena ada orang yang merasa senior, jadi kalau yang junior tidak mengulurkan tangan, dia tidak mau mengulurkan tangan duluan. Kalau nanti yang junior itu mengulurkan tangan, baru dia mau mengulurkan tangan. Itu sebenarnya juga tidak bagus juga. Jadi kita berjumpa dengan saudara kita, berjumpa dengan teman kita, salaman, oke, siapa saja. Apa dia lebih muda, apa dia lebih tua. Kalau kita memang enjoy, kita enak dengan orang itu, salaman. Kenapa kita sulit? Berat mengangkat tangan begini, mengulurkan tangan. Itu ajaran Islam kok. Orang Muslim sama-sama Muslim. Kita berjabat tangan. Di mana? Di mana saja. Mau ketemu di warung kopi, kita baru datang. Assalamualaikum. Apa kabar? Jangan baru ketemu tos. Anak muda tos. Apaan tas tos. Salaman dulu. Ya, salaman. Asal. Wah, itu kan salamnya anak gaul. Ya walaupun gaul, tetap harus tidak meninggalkan ajaran Islam. Ajaran Islam diperintahkan salam. Ajaran Islam diperintahkan untuk berjabat tangan. Berjabat tangan gimana? Ya dipegang begini, jabat tangan. Bahkan yang afdal, jabat tangan itu pegang tangannya sambil ditatap wajahnya. Jadi kadang-kadang ada orang salaman, plak, mukanya melengos. Ada yang melotot juga, ya. Ini. Tapi juga jangan terlalu kencang. Makanya mengapa saya kalau pakai cincin nggak berani di kanan. Cincin ini selalu di cincin belanggur nih kegedean. Di kiri. Kenapa saya nggak mau di kanan? Bukan takut sombong. Ini kadang-kadang ada jamaah yang kalau salaman itu, waduh, diperkes sekencang-kencangnya. Ampun dah, habis salaman sakit tangan kita. Ya udah kalau ditaruh di kiri, kan nggak ada orang salaman tangan kiri. Ada teman kita yang kalau salaman itu sengaja dikencengin. Tapi ada juga yang salaman gini doang. Ya ampun, ini mahal banget. Salaman cuman begini doang. Ya, ada yang salaman begini. Ada nggak di sini? Ada di Tuhan kita. Kalau biasanya kata selesaikan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini disodorkan ke kita, nyodor gini, tapi cepat ditarik.
mungkin 1 detik, gitu, tarik. Ini dalam batin saya, ini bapak ngapa, ini orang kok tangannya pelit amat ya. Ada yang berlebih-lebihan, ya udah dipegang, dientrok-entrok begini, tangan kita sampai sakit kalau ada cincinnya. Karena ini kan besi, kena itu, kejepit itu, sampai sakit. Itu juga berlebih-lebihan juga nggak boleh ya. Tapi ada juga jangan yang terlalu pelik, ya salaman cuman begini doang. Ya. Ada yang salaman dikasih tapi ditarik lagi. Ya, ada itu macam-macam saudara kita. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang normal. Ya salaman yang normal, salaman biasa. Nah, itu ajaran Islam yang menyenangkan, namanya ihsan. Berbuat baik kepada sesama. Wa ita'idzil qurba, dan berbagi kepada kerabat, orang dekat. Ya, kita tidak boleh pelit dengan orang dekat. Ya, tadi kalau bapak yang terdekat siapa? Ya istri. Ada nggak suami yang pelit dengan istri? Banyak. Anda boleh, suami nggak boleh pelit sama istri. Ya, namanya orang sayang. Ya, orang sayang istri harus apa? Harus suka berbagi. Jangan nunggu diminta. Makanya kalau kemana-mana, kalau pergi jangan lupa bawa oleh-oleh. Oleh-oleh buat istri, tapi istrinya sendiri ya Pak ya. Bukan oleh istri tetangga. Ya, oleh-oleh buat istri sendiri. Tetangga minta ya. Tapi istrinya dulu ya. Istrinya dulu dibagi. Namanya sayang istri. Jadi kalau kita pergi kemana-mana kan suka wisata. Pergi kemana istrinya nggak ikut karena bawa, beli buat istrinya, beli apa terserah. Kalau orang-orang di sini kalau ke puncak beli apa? Beli peyem, ya, iya. Kalau Pak Mudhafir beli peyempuan, beli peyem, beli tape, wah, ya. Silakan beli apa saja sesuai dengan kemampuan. Buat oleh-oleh, buat nyenengin keluarga. Istri, anak, ya. Makanya kadang-kadang ada penceramah katanya, Pak, ini saya pulang ada berkatnya apa enggak? Katanya. Bukan saya tamak Pak, bukan saya tamak berkat, bukan. Ini buat Anda. Kalau saya ceramah di sini, nanti pulang itu istri saya percaya kalau saya ceramah. Kan ada itu ustadz yang kalau ceramah selalu ngomong begitu, ya, ngomong berkat, ya, berkat katanya buat siapa? Buat istrinya. Ya, jadi kalau orang yang terdekat, ya, istri, saudara, kakak, adik dan seterusnya, itu berbagi. Ya, itu kalau sudah di keluarga, ya tetangga dekat. Ini kadang-kadang ada tetangga dempet rumah nggak dibagi, tetangga 3 gang ke sono dibagi. Ada nggak seperti itu? Iya, sentimen. Nah, nggak boleh. Ya, ini yang nomor 1 dibagi, 2, 3, 4 nggak dibagi, 5 dibagi. Ya, nggak boleh. Ya, harus yang kedua dulu, ketiga dulu baru. Ya, ini cara bagaimana kita berbuat baik kepada keluarga tadi. Dzil qurba. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Di samping kita berbuat baik, juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pencegahan namanya tindakan preventif. Tindakan itu ada preventif, ada kuratif. Orang babak belur dilihatin ajanya, disoting saja. Kayak di video-video itu ya, di HP kan sering kita lihat. Ya, ada orang digebukin hanya disoting doang. Ya. Nah, itu nggak boleh, bukan hanya disoting doang, ditolong dulu, ya ditolong. Nah, makanya ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang zalim, hendaklah ditolong. Tapi yang ditolong bukan hanya yang zalim saja, mazlum, supaya ditolong. Mazlum itu orang yang dizalimi. Jadi kalau kita melihat orang yang dianiaya, kita nggak boleh hanya nyoteng doang. Kan sekarang pada punya HP, ada orang ditempelengin hanya
Disyuting saja pakai HP, tidak boleh. Tolong segera. Tapi juga yang zalim juga ditolong. Para sahabat kaget, ya Rasul, kalau madlum, orang yang teraniaya, wajar kita tolong. Terus bagaimana orang yang zalim, orang yang menganiaya kok kita tolong? Oh iya, menolongnya itu kamu cegah orang yang zalim dari kezalimannya. Nah, kayak sekarang ini, Bapak kan ngikuti berita Palestina ya. Gandengannya siapa? Israel. Nah, kalau kita anggap bahwa Palestina itu teraniaya, maka harus dihentikan yang menganiaya siapa? Israel. Ya, orang harus mau menghentikan Israel dari persenjataan yang memusnahkan itu, yang menghancurkan itu. Itu harus ada yang menghentikan. Bagaimana caranya? Ya wallahu alam yang ahlinya, supaya berhenti. Ya tidak boleh dibiarkan. Jadi orang zalim ditolong, orang yang mazlum ditolong. Yang ditolong mazlum tadi diselamatkan dari reruntuhan, dari bom dan lain sebagainya. Orang yang zalim harus dihentikan agar supaya tidak terjadi kezaliman yang lebih berlanjut lagi. Itu yang diajarkan di dalam Islam, dan itu menjadi akhlak yang mulia apabila itu dilakukan. Jadi mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ya, perbuatan negatif. Jadi jangan sampai perbuatan negatif itu terjadi. Maka ada dikatakan namanya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu melarang orang yang diperkirakan nanti akan jatuh, ya, akan celaka. Makanya diantaranya ada yang mengharamkan rokok. Kenapa? Itu tindakan preventif, pencegahan. Khawatir kalau orang yang merokok itu nanti paru-parunya bocor. Maka haram. Apalagi kalau jelas-jelas dia sakit paru-paru. Masuk ngerokok saja haram kamu. Ya, merokok tadi. Udah paru-parunya udah bocor masih ngerokok saja. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya. Janganlah kamu itu menuju kehancuran. Kita harus mencegah walaupun untuk diri sendiri. Kita menjaga kesehatan itu juga wajib hukumnya. Ya, kalau misalnya ada yang sehat, Pak saya sehat kok segar bukan. Andai kata ngerokok sehari 1 bungkus atau sehari 1 slop, nggak apa-apa, ya silakan aja kalau kuat. Ya, tapi kalau memang tidak kuat, ya tidak usah. Jadi ada yang melarang, tapi ada yang tidak. Tapi yang jelas-jelas yang sudah sakit terkait dengan rokok, ya jangan dilanjutkan. Itu bagaimana agar supaya kita mencegah perbuatan mungkar itu tidak terjadi di muka bumi, ya sekurang-kurangnya di lingkungan kita. Bagaimana di lingkungan kita ini agar hidup damai, hidup nyaman. Kan enak kalau kita damai, ya sholat enak, tenang. Kalau nggak damai ya kita kasihan seperti di Palestina itu, ya. Demikianlah Bapak dan Saudara sekalian, baik mengenai waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.